Halo guys, welcome back to my channel. Jod. Di aviary ini gue memang mengkhususkan untuk ternak murai batu Medan ya. Dan di aviary ini gue untuk murai batu di sini ada 1 jantan 7 betina. Nah, gimana supaya mereka rukun? Hey. Yang pertama yaitu untuk perihal perjodohan. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu lah ya, untuk masalah perjodohan murai batu ini memang susah-susah gampang sih ya. Sederhana sih bagi gue. Jadi kalau untuk di aviary ini kebetulan kan di sini gue betinanya lebih dari 1 ya, poligami lah ya. Yang mau menghuni aviary ini betina-betinanya itu udah dipastikan akur semua. Nah, perihal gimana caranya supaya akur, sebaiknya mereka itu diakurkan atau dijodohkan dari kecil sama betinanya ini, dari kecil, atau paling enggak kalaupun udah dewasa itu memang perlu dijodohkan dulu biar nanti pas pada saat di aviary ini si sesama betinanya ini nggak berantem ya atau akur gitu. Nah, setelah mereka akur, barulah betina-betinanya ini gue masukin di aviary. Langkah selanjutnya yaitu menjodohkan si para betina dengan si jantannya. Nah, dalam hal ini betina-betina yang udah jodoh mereka dibiarkan di aviary terlebih dahulu. Si jantannya dimasukin di aviary tapi tetap disangkar. Durasinya ya kurang lebih bisa paling cepat 3, 5, atau 7 hari atau sampai 2 minggu gitu. Tergantung dari kepastian mereka itu udah jodoh atau belum. Kalau misalkan indikasinya si para betina ini dan si jantannya itu terlihat kayaknya udah akur, udah mulai terlihat jodoh, barulah si jantannya ini dikeluarin dari sangkar, dimasukin di aviary. Dan kebetulan jantannya ini udah 2 minggu di sangkar. Gue mau coba lepas ke aviary, mudah-mudahan aja nggak ada kendala nih teman-teman.
Di aviary itu biasanya burung kan butuh minum dan mandi. Jadi ini gue siapin kolam, kolam yang udah ada filternya. Jadi untuk memastikan bahwa airnya ini tetap bersih. Nah, kolam ini sengaja gue buat untuk mereka minum dan mandi, teman-teman. Terutama karena murai batu itu kan dia hobi mandi, burung mandi lah ya. Karena memang di alam atau di habitatnya itu si murai itu memang dia menyukai daerah-daerah hutan yang memang dekat dengan sungai atau kali. Untuk selanjutnya buat reproduksi ini teman-teman, kita harus siapin glodok. Nah ini glodok karena di sini gua betinanya lebih dari satu, ada 7 lebih lah ya, sekitar 7 lebih. Jadi gua harus nyiapin glodoknya itu lebih dari jumlah burung yang ada, betina yang ada. Jadi mungkin gua kalau gua hitung di sini lebih dari 15 glodok ya teman-teman. Kenapa kita taruh glodok sebanyak-banyaknya? Ya gua mau memastikan bahwa si betina ini biar mereka memilih glodok mana yang paling nyaman gitu menurut mereka gitu. Dan yang kedua, jadi murai ini kan bertelurnya itu sebulan 2 kali, jadi rata-rata si betina ini ketika dia bertelur kemudian netes, mereka itu nggak lama kemudian bertelur lagi teman-teman. Biasanya mereka itu mencari tempat yang baru gitu. Jadi misalkan gini teman-teman, misalkan yang awalnya di sini ketika si anaknya udah netes dia pindah ke sini atau pindah ke glodok yang lain gitu teman-teman. Makanya kita harus siapin kalau misalkan apa namanya betinanya itu banyak atau poligami atau koloni, ya kita harus siapin glodoknya itu dalam jumlah banyak juga gitu teman-teman. Nah ini apa sih namanya, ini tuh daun cemara ya teman-teman, daun cemara. Ini biasanya si murai batu itu paling suka untuk membuat sarangnya itu pakai daun cemara. Ini biasanya itu di warung atau di apa sih, di kios-kios burung tuh biasanya jual. Ini kita tebar aja, jadi daun cemaranya ini nggak kita masukin ke glodok ya teman-teman, biar kita tebar aja di sini, di sembarang lah ya, ditebar. Nanti si betina itu kalau memang udah waktunya bertelur, dia akan ngangkut si sarang ini sendiri ke glodoknya gitu teman-teman. Sebenarnya sih kalau menurut gue ukuran aviary itu bisa kita sesuaikan ya dengan jumlah burungnya. Atau misalkan teman-teman kalau memang punya aviary lebih kecil dari ukuran ini,
itu bisa disesuaikan. Jumlah burungnya pun seperti itu. Jadi jangan aviarinya kecil, burungnya kebanyakan. Disesuaikan aja. Biar burung itu nyaman, nih jadi gue buat aviari ini. Pengennya sih seperti di habitat aslinya. Jadi gue banyakin pohon, terus ada sungai-sungaian gitu kan, kali-kalian lah ya. Biar walaupun memang sempit, tapi si burung itu nyaman. Dan di Tenggarai ini semua nyaman atau enggaknya, burung terbukti burung-burung gue ini bisa berproduksi dengan baik, bisa bertelur dengan normal, dan akhirnya menetas. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support dan dukung terus channel gua ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap semangat, positive thinking. Adios.